Sobat Keuangan Negara, selamat datang di podcast kita tentang bincang keuangan negara. Saya Juita Duyanti Jaka dan teman saya Sitkla Sebreratu. Kali ini kita akan membahas materi-materi seru dari pertemuan 9 sampai ke 15 di mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Di sini kita tidak hanya akan membahas teori saja, tetapi di sini kita akan membedah kasus-kasus nyata yang lagi hangat di Indonesia saat ini. Betul sekali sih, Pas. Ini adalah tugas UAS kita. Jadi kita bakal kupas tuntas mulai dari penganggaran, pengeluaran siklus APBN atau APBD, akuntansi, standar akuntansi sampai auditing sektor publik. Yuk, langsung saja masuk ke segmen pertama. Segmen yang pertama itu ada penganggaran keuangan negara. Kita mulai dari penganggaran sektor publik. Secara teori, penganggaran itu proses alokasi sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan publik yang tidak terbatas. Tapi praktiknya sering ada masalah efisiensi yang terjadi. Nah, contoh nyatanya adalah temuan BAKN DPRI pada bulan Mei tahun 2024 soal jeda waktu anggaran. Nah, analisis kasus berita ini, BAKN menyoroti bagaimana daerah sering telat dapat rincian dana dari pusat. Nah, coba kita bayangkan saja, tahun anggaran itu mulai dari bulan Januari, tapi rincian baru jelas di bulan Oktober. Nah, akibatnya apa? Terjadi penumpukan dana atau SILPA yang tinggi di daerah karena anggaran tidak bisa dipakai awal tahun. Nah, analisis teori, kalau kita kaitkan dengan teori, ini menunjukkan kegagalan dalam prinsip penganggaran yang seharusnya tepat waktu. Tanpa sinkronisasi yang baik, anggaran cuma jadi angka di atas kertas yang tidak berdampak langsung ke pembangunan di awal tahun. Lanjut ke pengeluaran pemerintah, yang intinya di sini adalah bagaimana negara membelanjakan uang rakyat, tapi sayangnya sektor ini paling rawan biasa dikatakan bocor. Nah, benar banget. Lihat saja rilis SPI KPK pada tahun 2004. Nah, KPK menyebut pengadaan barang dan jasa atau PBJ masih dalam lahan basah korupsi. Yang analisis kasusnya di sini adalah modusnya klasik tapi merugikan. Mulai dari pengadaan fiktif sampai markup bunga. Bahkan ada temuan penyimpangan dana perjalanan dinas di beberapa kementerian yang totalnya mencapai miliaran. Yang analisis historinya itu dalam administrasi negara, pengeluaran harus memenuhi prinsip 3E. Yang pertama itu ekonomis, efisien, dan efektif. Kasus korupsi, PBJ ini jelas melanggar ketiganya. Uang rakyat yang harusnya buat fasilitas publik malah hilang buat kepentingan pribadi. Ini menunjukkan bahwa pentingnya sistem approachment yang lebih transparan. Kita akan masuk dalam segmen yang ketiga, adalah siklus APBN dan APBD. Nah, sekarang kita bahas siklus APBN dan APBD dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Kita balik lagi ke kasus BAKN yang tadi, masalah jeda waktu. Masalah jeda waktu itu sebenarnya adalah masalah di tahap pelaksanaan anggaran dalam siklus tersebut. Jadi kita analisis kasus ini karena siklus di pusat dan daerah tidak sinkron karena jadi pasif di awal tahun. Mereka menunggu bola dari pusat. Ini membuat siklus pembangunan di daerah menjadi tidak optimal dan terburu-buru di akhir tahun. Dan secara teori juga, siklus anggaran harusnya berjalan seperti lingkaran yang tidak terputus. Tapi di Indonesia, lingkaran ini sering terhambat di tahap koordinasi antar level pemerintahan. Sinkronisasi regulasi adalah kunci supaya siklus ini tidak macet lagi. Kita akan lanjut masuk ke bagian teknis akuntansi sektor publik. Ini bukan cuma soal catat-mencatat, tapi soal akuntabilitas. Jadi ada kasus menarik dari desa Sabah Balau di Lampung pada tahun 2024. Dari analisis kasus tersebut, di sana ditemukan laporan keuangan yang tidak akurat. Terus proyek fisik dilaporkan sudah selesai 100% di buku akuntansi, tapi pas dicek di lapangan,
pembangunannya belum tuntas. Ini namanya manipulasi data akuntansi. Jadi analisis teori ini pelajaran penting bahwa akuntansi sektor publik harus memenuhi karakteristik kualitatif, andal dan jujur. Kalau apa yang dicatat beda sama kenyataan, maka laporan keuangan itu tidak ada gunanya buat publik. Nah, akuntabilitas publik nol besar. Nah, kita masuk dalam segmen kelima, yaitu standar akuntansi sektor publik atau SAP. Nah, biar laporannya seragam dan berkualitas, kita butuh SAP atau standar akuntansi pemerintah. Di Indonesia sudah pakai basis akrual. Tapi implementasinya itu tidak gampang. Banyak daerah yang dapat nilai merah dari BPK karena tidak patuh sama SAP, terutama soal pencatatan aset tetap. Jadi analisis kasus ini masih nyambung sama kasus desa tadi. Banyak perangkat desa yang belum paham tentang SAP. Mereka catat uang masuk keluar saja, tapi tidak paham gimana mencatat aset secara akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Dan analisis teorinya di sini, SAP itu ibarat bahasa yang sama buat semua instansi pemerintah. Kalau bahasanya beda-beda atau tidak standar, kita tidak bisa dibandingkan kinerja antar daerah. Kepatuhan pada SAP adalah syarat mutlak buat dapat opini WTP dari auditing sektor publik. Soal auditing, kita bisa ibaratkan tahap cuci piring atau pemeriksaan. Nah, jadi isu paling ganas adalah soal opini WTP. Banyak orang mikir kalau instansi dapat WTP berarti bersih dari korupsi, padahal tidak sama sekali. Yang analisis kasusnya di sini itu ada BPK sendiri sering bilang WTP itu bukan jaminan bebas korupsi. Contohnya banyak pejabat dan yang instansinya baru dapat WTP besoknya kena tangkap KPK karena suap. Bahkan ada kasus auditor BPK yang disuap demi kasih opini WTP. Kita masuk dalam analisis teori. Secara teori, audit keuangan yang masih opini WTP itu cuma mengecek kewajaran laporan sesuai standar. Dia tidak didesain buat cari korupsi secara spesifik. Buat cari korupsi kita butuh audit investigatif. Jadi kita sebagai masyarakat jangan gampang terkecoh sama label WTP saja. Seru sekali ya beda kasusnya. Tidak terasa kita sudah membahas materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Iya nih, administrasi keuangan negara itu ternyata dinamis ya. Sebagai penutup di sini, mari kita refleksi apa kesanmu selama 1 semester ini, Juwita? Dari saya jadi sadar kalau keuangan negara itu uang kita juga. Nah, belajar mata kuliah ini bikin saya jadi lebih kritis. Pesan saya buat teman-teman, mari kita sama-sama awasi penggunaan anggaran negara mulai hal-hal yang kecil. Kalau saya merasa bahwa mata kuliah ini memberi kita pandangan yang baru untuk melihat berita korupsi. Sekarang saya paham teori dibaliknya dan kenapa itu bisa terjadi. Perasaan saya campur aduk, ada harapan tapi juga ada tantangan besar buat memperbaiki sistem kita. Baik, semoga podcast ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk paham materi UAS kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa ya di episode berikutnya.